Ada sebuah berita besar yang sedang ramai diberitakan di media arus utama Inggris maupun media sosial. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ada sesuatu yang terasa janggal bagi saya. Sekarang, tanpa menyebarkan teori konspirasi apapun, mari kita telusuri berita ini bersama-sama. Karena kalau dilihat dari apa yang dikatakan media arus utama, apa yang dikatakan para politisi kiri, seolah-olah ada organisasi teroris sayap kanan ekstrim selevel Al-Qaeda yang beroperasi di tanah Inggris. Mari kita cek bersama. Izinkan saya memutar berita ini yang diliput oleh Sky News Inggris, oke? Yang sangat-sangat woke. 12 orang telah ditangkap sebagai bahagian dari penyelidikan terhadap terorisme sayap kanan ekstrim. Polisi mengatakan ini terkait dengan dugaan ancaman yang diarahkan pada sebuah acara Islam yang diadakan di Shrubland Hall di Suffolk pada akhir pekan. 8 orang ditahan berdasarkan undang-undang terorisme dan 3 orang sedang diinterogasi terkait tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Wah, 12 orang telah ditangkap. Bukan hanya seorang pelaku tunggal yang gila. 12 orang telah ditangkap, yang berarti ada organisasi besar, jaringan orang-orang, dan siapa targetnya? Muslim Deobandi yang malang dan tak bersalah. Ngomong-ngomong, saya akan ceritakan sedikit lagi tentang Deobandi itu. Taliban bukanlah Wahabi atau Salafi. Taliban mengikuti doktrin Deobandi. Dalam sebuah pernyataan, Kepala Kepolisian Anti-Terorisme di London mengatakan setelah mengetahui adanya potensi ancaman serius terhadap acara Islam di Suffolk, kami bergerak cepat, sangat cepat untuk melakukan sejumlah penangkapan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Saya tahu berita ini mungkin membuat masyarakat khawatir, terutama bagi komunitas Muslim, mengingat kami percaya bahawa sasaran yang dituju adalah sebuah acara Islam. Namun seperti yang telah kami tunjukkan, kami tidak akan ragu untuk bertindak jika ada potensi ancaman, siapapun atau apapun target potensialnya. Saya juga senang mengatakan bahawa meskipun acara tersebut berakhir sedikit lebih awal dari yang direncanakan, acara tersebut tetap berlangsung dengan aman. Kedengarannya besar ya, kedengarannya sangat besar. Hampir 1 juta penayangan, hanya 132 suka. Wow, 1 juta penayangan dan hanya 132 suka. Oke, baiklah. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Sabana Mahmud tentang hal ini. Akhir pekan ini, sebuah acara di Suffolk seharusnya dihadiri oleh lebih dari 10,000 Muslim. Namun, acara tersebut berakhir lebih awal kerana polisi mengetahui adanya ancaman yang kredibel terhadap nyawa para peserta yang hadir. Mereka bertindak dengan cepat dan terampil. Saya berterima kasih kepada Kepolisian Suffolk, Kepolisian Anti-Terror dan para penyelenggara atas respon mereka yang cepat dan efektif. Berkat tindakan mereka, para peserta acara Islam Inggeris di Bahrain tetap aman. Itu jamaah, artinya sebuah kumpulan besar orang. Ngomong-ngomong, orang-orang ini telah dilarang masuk ke berbagai negara Muslim, hampir semua negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, karena doktrin Deobandi dan tipe orang yang mengikutinya. Taliban bukanlah Muslim yang paling tercerahkan. Beberapa individu sekarang telah ditangkap sebagai bahagian dari penyelidikan yang dipimpin oleh polisi anti-terorisme yang mereka sebut terkait dengan terorisme sayap kanan ekstrim. Penyelidikan ini masih pada tahap awal dan kita harus memberi mereka ruang untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Saya tahu polisi akan memberikan pembaruan lebih lanjut. Tapi izinkan saya mengatakan, kita semua harus bersatu melawan kebencian. Tindakan segelintir orang bukanlah cerminan siapa kita sebenarnya sebagai sebuah negara dan kita tidak boleh didefinisikan oleh mereka yang merencanakan kekerasan terhadap sesama warga negara kita. Sesama warga negara, meskipun sebagian besar dari mereka berasal dari Pakistan atau India. Tapi jika ini benar, baiklah, mari kita tetap berpikiran terbuka. Jika ini benar, ketika hampir selusin orang telah ditangkap dalam konspirasi untuk melakukan pembunuhan, di mana 10.000 Muslim seharusnya berkumpul, ini adalah peningkatan besar dalam terorisme sayap kanan. Karena sejauh ini, satu-satunya sayap kanan yang kita lihat adalah, kamu tahu, seorang pejuang tunggal yang meneriakkan beberapa slogan anti-Islamis. Allah, siapa sih Allah itu? Kamu tahu, semua itu. Tidak ada yang benar-benar mendekati membunuh orang, setidaknya dalam skala sebesar itu. Jadi, apa yang sedang terjadi? Ini sangat besar, teman-teman. Ini sangat besar. Atau benarkah? Apakah ada sesuatu yang lain sedang terjadi? Lihat ini. Polisi anti-teror memimpin penyelidikan terhadap ancaman yang kredibel kepada mereka yang menghadiri Festival Kongregasi Inggris Raya akhir pekan ini.
Saya berterima kasih kepada polisi Suffolk, bla bla bla. Saya tahu ini adalah berita yang sangat meresahkan bagi Muslim Inggris. Kita harus melawan kebencian dan kita harus bersatu. Lihat ini. Keir Starmer. Ya ampun, masa kita sudah bisa lepas darinya secepat ini? Berita mengejutkan bahwa polisi anti-teror sedang menyelidiki ancaman serius dan kredibel yang ditujukan pada sebuah acara Islam di Suffolk. Berkat tindakan cepat dari polisi dan panitia, tidak ada yang terluka. Oh, apa yang terjadi? Seperti, apakah ada bom yang dipasang di suatu tempat? Apakah seseorang menyerbu jamaah dengan AK-47 atau semacamnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Beri kami sedikit penjelasan lagi. Tapi ini terdengar besar. Pesan saya jelas. Ya Tuhan, mari kita bersiap-siap untuk itu. Saya tidak akan mentolerir Serangan apapun terhadap komunitas Muslim kita atau apapun. bentuk kebencian terhadap Muslim. Ya Tuhan, aku sangat membenci orang ini. Dia masih belum menyebutkan Wayne Broadhurst. Ngomong-ngomong, Wayne Broadhurst, pencari suaka asal Afghanistan yang membunuh Wayne Broadhurst, hanya mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja, bukan pembunuhan tanpa rencana. Dia akan bebas dalam beberapa tahun lagi, teman-teman. Dan dia bahkan tidak akan dideportasi. Tebak apa? Ya, dia bahkan tidak akan dideportasi. Oke, Andy Burnham, yang menurut saya berani bertaruh nyawa saya untuk ini, akan lebih buruk lagi daripada Keir Starmer. Kamu akan lupa seburuk apa Keir Starmer dulu. Kamu bahkan akan memohon agar Keir Starmer kembali. Seperti inilah buruknya orang ini nantinya. Lihat dia, mereka semua menulis tweet hanya dalam beberapa menit satu sama lain. Ini benar-benar memprihatinkan. Kebencian terhadap Muslim tidak punya tempat di negara kita dan saya bertekad untuk memberantasnya. Kerja bagus untuk polisi dan panitia karena telah menjaga keamanan semua orang. Jadi apa yang sedang terjadi teman-teman? Seperti yang saya katakan, ini terdengar besar bukan? 12 orang telah ditangkap. Jadi apa yang terjadi? Mari kita dengarkan perwakilan dari orang tersebut. Maaf. Jadi mari kita dengarkan seseorang yang mengaku sebagai bagian dari organisasi yang sama dengan orang-orang yang telah ditangkap itu. Oke, mari kita dengarkan. Ini orangnya. Jadi 12 orang kita telah ditangkap di bawah Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Sekarang kita tahu bahwa ini karena mereka menerbangkan drone di atas acara Muslim UK Ejitma. Saya tidak tahu apa namanya. Tidak tahu apa-apa tentang itu. Begitu juga semua orang di negara ini. Dan ini ya, Dia bahkan tidak tahu apa itu Islam. Jadi, 10.000 Muslim seharusnya berkumpul di Suffolk. Jadi orang-orang ini menerbangkan drone di atasnya untuk mengambil beberapa rekaman. Dan bodohnya kontraterorisme Inggris, polisi mengira bahwa, kamu tahu, ini akan seperti perang drone Rusia versus Ukraina, di mana drone DJI biasa mereka akan menjatuhkan bom ke orang-orang itu. Cepat sekali main tindak ya. kenapa British Security Project pergi ke sana untuk melakukan pengintaian dan merekam apa yang sedang terjadi? Karena sejauh yang kita tahu, itu bisa saja organisasi teroris. Bisa saja mujahidin, itu bisa saja didukung oleh Iran. Kita tidak tahu, karena itu disembunyikan dari kita, karena kita bukan Muslim. Jadi orang-orang pergi ke sana untuk melakukan pengintaian sambil merekam. Tidak ada yang melakukan sesuatu yang mengancam. Tidak ada yang, kamu tahu, mengancam akan membunuh siapapun atau hal seperti itu. Jadi menggunakan polisi anti-terorisme terhadap orang kita sendiri. Cuma ribut soal sepele, teman-teman. Cuma ribut soal sepele. Beginilah buruknya elit kemapanan Inggris. Dan kalian tahu kenapa? Mereka benar-benar menambahkan untuk menurunkan persentase ekstremis dalam daftar pengawasan teror Inggris. Mereka menambahkan definisi baru tentang ekstremisme, nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya. Jika kamu bilang, aku bangga menjadi orang Inggris, atau kamu membaca Douglas Murray, maka kamu bisa diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam daftar pantauan teror Prevent. Beginilah putus asanya mereka, supaya mereka bisa mengurangi jumlah ekstremis Muslim atau ekstremis Islam hanya karena menerbangkan drone. Mereka bisa saja memperingatkan mereka. Mereka bisa saja berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Saya yakin mereka akan menanyai mereka, dan mereka akan berkata, "Hei, kami hanya merekamnya. Kami hanya merekam orang-orang ini." Siapa orang-orang ini? Jangan lakukan itu. Oke, kami tidak akan melakukannya. Selesai. Tapi mulai dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, sampai Perdana Menteri yang akan datang, mereka semua menulis di Twitter tentang ini. Hei, lihat ini.
Operasi besar-besaran, operasi teror terhadap Muslim digagalkan oleh polisi anti-terorisme Inggris. Dicurigai terkait apa yang terjadi di negara kita, itu benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Ya, memang begitu. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang kalian menahan 12 orang dari kami. Bagaimana aku belum ditangkap, aku juga tidak tahu. Saya curiga MI5 dan Kementerian Dalam Negeri mungkin sedang membangun kasus yang lebih besar terhadap saya, yang mana saya tidak peduli karena tidak ada dari kami bukan kelompok main hakim sendiri. Ya, kami bukan IRA, kami bukan organisasi teroris. Saya belum pernah mendengar tentang orang-orang ini. Saya belum pernah melihat orang-orang ini. Apa ini? Kami ingin negara kami kembali. Jadi tentu saja ini adalah beberapa patriot Inggris. Wow. Mereka sedang menindak orang-orang ini, teman-teman. Mereka datang, mereka akan bertindak tegas. Pemilu umum 2029 rasanya tak kunjung tiba. Kamu tahu apa artinya ini buatku? Jika mereka menganiaya orang-orang ini, akan ada perlawanan bersenjata pada suatu saat. Aku tidak menganjurkannya. Aku tidak mendorong siapapun untuk melakukan itu. Tapi aku mempelajari sejarah. Oke? Aku mempelajari sejarah dan aku tidak akan meminta maaf. Kalau kamu membaca sejarah, inilah yang sebenarnya terjadi. Semuanya cocok, semuanya masuk akal. Organisasi. Kami adalah orang-orang dari tanah ini. Ya, kami adalah ayah, ibu, saudara perempuan, sepupu, pemilik usaha. Kami punya hak penuh untuk memahami apa yang terjadi di tanah kami. Kami punya hak penuh untuk mengatakan apa yang kami inginkan di tanah kami. Jadi menangkap orang-orang berdasarkan undang-undang anti-terorisme dan mengklaim bahwa Muslim Inggris takut. Tidak. Muslim Inggris takut. Apakah mereka terlihat takut menurutmu? Lihat ini. Beginilah perilaku mereka di Australia. Apakah itu terlihat menakutkan bagimu? Tidak menurutku. Menurutku itu tidak terlihat seperti orang yang takut. Inilah yang mereka lakukan. Memang seperti itu. Lihat mereka. Apakah mereka terlihat takut menurutmu? Ini baru saja terjadi di Manchester. Menurutmu, itu terlihat seperti orang yang takut? Tidak. Menurutku mereka sama sekali tidak terlihat takut. Oke, aku akan tunjukkan sesuatu lagi. Lihat ini. Apakah mereka terlihat takut menurutmu? Mereka sengaja pergi ke depan pawai Kristen dan memprovokasi mereka dengan meneriakkan yel-yel, membuat suara-suara seperti monyet ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lihat Allahu Akbar. Lihat dia melompat-lompat. Lihat yang kecil ini. Menurutmu, itu terlihat seperti orang yang takut? Dan itulah yang mereka katakan pada kita. Allahu Akbar. Mereka tidak takut. Mereka mencoba menakut-nakuti penduduk asli seperti orang ini. Saya tidak tahu. Lihat, saya belum pernah melihatnya. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya tidak tahu siapa dia. Saya bahkan sampai sekarang masih belum tahu namanya. Saya bahkan tidak tahu tentang organisasi ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saya katakan, sebagai seorang yang mempelajari sejarah, setiap kali kamu menindas penduduk aslimu sendiri, pemberontakan pasti terjadi. Oke, biar saya ulangi lagi. Tapi saya adalah seorang yang mempelajari sejarah, dan saya katakan, setiap kali kamu menindas rakyatmu sendiri, biasanya itu diikuti oleh pemberontakan. Dan jika kamu menindas mereka lagi, maka itu berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Saya tidak berharap, saya juga tidak memberi ide kepada siapapun. Tapi kamu pasti tidak tahu sejarah kalau kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Kita punya hak untuk tahu apa yang terjadi di negara kita. Dan itulah yang mereka lakukan. Sekarang untungnya bagi teman-teman kita, jaringan kita begitu besar. Begitu rekaman diambil, begitu sesuatu terjadi, langsung dikirimkan. Jadi pada saat polisi bergerak dan menangkap orang-orang ini, sudah ada 30-40 kelompok media lain yang sudah mendapatkan informasi ini juga. Saya tidak mendapatkannya. Saya juga tidak melihatnya. Kenapa belum diunggah di Twitter atau media sosial? Saya belum melihatnya. Jadi mereka tidak akan pernah menang. Komunitas kita sekarang, orang-orang Inggris dari seluruh negeri telah bersatu. Bukan organisasi teroris, bukan kelompok main hakim sendiri, tapi rakyat. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menangkap setiap orang Inggris yang menentang omong kosong, pengkhianatan, dan tindakan pengkhianatan yang terjadi di negara mereka? Kalian tidak sendirian, teman-teman. Ada identitas baru yang muncul. Identitas para patriot barat. Patriot Amerika mendukung kalian. Patriot Australia mendukung kalian. Semua orang, semua patriot mendukung kalian. Mereka memperhatikan apa yang terjadi di Inggris. Saya selalu mengatakan hal itu.
Inggris adalah negara garis depan dalam perang melawan Islamisme. Ini adalah negara garis depan. Jika Inggris jatuh, kita akan tahu apa yang akan terjadi pada setidaknya bagian lain dari Anglosfer. Tapi saya tidak berpikir Inggris akan jatuh. Saya pikir akan terjadi kekacauan di Inggris dan itu akan memotivasi para patriot lainnya untuk melakukan sesuatu terhadap ancaman Islamisme dan secara tidak langsung multikulturalisme. Benar, karena itulah yang sebenarnya terjadi. Kita telah membiarkan musuh masuk ke dalam politik kita dan sekarang mereka membuat sistem berbalik melawan kita. Dan kepada polisi anti-terorisme yang menangkap orang-orang ini, malu pada kalian. Malu pada kalian para pengkhianat. Kalian telah menangkap. Aku mendapat telepon dari ibu dari anak-anak mereka yang menangis karena polisi tidak memberitahu mereka di kantor polisi mana mereka ditahan. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka sedang ditahan oleh polisi. Itu tidak cukup baik. Orang-orang ini punya anak di rumah. Dan inilah yang kalian lakukan kepada orang-orang. Jika dia berkata jujur, apapun yang dia katakan, dan saya mempercayainya, saya percaya apa yang dia katakan. Saya tidak berpikir ada perjuangan bersenjata saat ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang akan terjadi. Saya pikir kebanyakan orang sedang menunggu pemilihan umum pada tahun 2029. Saya pikir kebanyakan orang sedang menunggu itu. Apa yang akan terjadi di sisi lain jika tidak ada yang berubah? Jika status quo tetap, jika multikulturalisme yang merusak ini tidak dihentikan, maka saya tidak tahu. Sesuatu perjuangan damai ini akan berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Tapi di mana kita sekarang melihat pria ini tampaknya seperti seorang patriot yang peduli, belum melakukan kesalahan apapun. Terima kasih telah memberitahu kami apa yang terjadi di Inggris. Dan menurut saya, Presiden Trump harus turun tangan. Kita juga harus turun tangan. Satu-satunya kekurangannya adalah kita memiliki orang-orang yang sama, kelompok orang yang sama yang menguasai kita, baik di Kanada maupun Australia. Dan giliran kita akan tiba, teman-teman. Orang-orang ini tidak akan berkuasa selamanya. Akan ada hari perhitungan. Bertahanlah teman-teman, bertahanlah. Saya tidak percaya ini. Saya tidak percaya narasi resmi. Menurutmu bagaimana? Apakah kamu percaya narasi resmi ini? Lihat ini. Mereka membuatnya seolah-olah mereka telah menggagalkan rencana teroris besar oleh Al-Qaeda atau semacamnya. Berita mengejutkan, polisi anti-teror Sedang menyelidiki sebuah ancaman serius yang ditujukan pada sebuah acara Islam di Suffolk. Wow. Lihat Ann Middleton. Mereka bilang ini jelas-jelas memancing kemarahan. Tidak ada yang mendengarkanmu dulu. Dan jelas tidak ada yang mendengarkanmu sekarang. Sudah saatnya kamu perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan. Para pemimpin sejati sedang bermunculan. Siap-siap, siap-siap. Ya, Andy Benham akan datang. Aku tidak tahu. Jadi, ya, tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Pantang menyerah.